Pak Pendeta yang kami hormati, Pastor Yohanes yang kami hormati, Ketua Yayasan Pusaka Nias, dan Pak Lahagu, Pak Sabaaro, dan juga Pak Julius Amastensen yang kami hormati. Wawita Fefiaho. Pada sore hari ini senang sekali bisa bertemu sesuai dengan yang telah disepakati untuk bisa datang ke Museum Pusaka Nias menemui Ketua Yayasan Pusaka Nias dalam rangka menyampaikan lanjutan, ini lanjutan ya, lanjutan dari buku silsilah Marga Lahagu. Dan karena itu kami sendiri sangat senang karena yang menurut kami di sini ada dua marga yang paling bersemangat untuk menyusun silsilah. Yaitu pertama yang sudah selesai itu sudah lengkap sama mereka, mungkin bukunya tidak terhitung halamannya, itu dari Marga Cibua karena sekitar 3 tahun yang lalu mereka sudah selesai buat itu dengan seminar. Dan yang kedua pada 2 tahun yang lalu juga itu Marga Lahagu, dan dengan buku yang tebal. Pada saat itu sudah datang menyerahkan di sini Pak Dr. Funali Lahagu, dan pada sore hari ini sangat senang bisa dapat lagi lanjutan itu karena menurut keyakinan kami bahwa itu pasti berkembang, apalagi telah juga disampaikan pada Juminar pada tahun 2020 itu Juminarnya. Karena itu ada beberapa acara yang kita lakukan pada sore hari ini untuk penyerahan ini singkat saja. Ya, seperti sudah diusulkan, pertama nanti kata pengantar langsung dari Bapak Ahmad Center ini, katakanlah pendahuluan dari kelompok Marga Lahagu. Ya. Kemudian kedua doa dari Bapak Ahmad Ellen, yang ketiga sepatah kata dari tim oleh Pak Pendeta. Nah, yang keempat yaitu penyerahan buku silsilah Marga Lahagu oleh tim ini yang datang 5 orang Pancasila, dan nanti yang menyerahkannya Trisila ya, yang menyerahkannya Trisila. Nah, punya semua si Terufal ya, si Terufal. Nah, Evadal dan Nia, setelah itu kata sambutan dari Ketua Yayasan Pusaka Nias, Pastor Yohanes, dan setelah itu penutup. Setelah penutup, doa dan berkat. Ada satu tadi usulan setelah doa berkat kita diskusi singkat, karena ini kita bisa tahu sendirilah apa sih sebenarnya isi buku itu. Nah, sekarang kita langsung saja pada acara yang pertama, yaitu hantaran dari Pak Ahmad Stensen, diberikan kesempatan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami semua. Pertama-tama sebelum saya teruskan kita bersyukur kepada Tuhan di awal tahun 2022 kita bisa bertemu di ruangan ini, terlebih besok pada tanggal merah sudah disampaikan tadi oleh Ramadan, tahun baru ya. Nah, sebenarnya sebagai pengantar nanti akan disampaikan lebih detail lagi oleh Pak Pendeta. Sudah disampaikan bahwa tujuan kami untuk menyampaikan jilid kedua ya, atau cetakan kedua dari buku silsilah Marga Lahagu, dan saya pikir untuk mengawalinya tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi yang pertama saya perkenalkan diri saya sendiri, Julius Lahagu, Ahmad Stensen Lahagu. Saya Lahagu yang dari Nias Utara, yang berangkatnya dari Mandehe lalu ke utara ya, dari barat ke utara. Dari barat ke utara. Lalu berikutnya Bapak Ahmad Ellen Lahagu, Bapak Sabaaro Lahagu yang asal juga dari Mandrehe Utara. Jadi sudah berdomisili di Gunung Stoli, dan sekaligus langsung perkenalkan Lahagu Junior dari Niko. Lalu yang ketiga Bapak Pendeta Atieli Lahagu atau Ama Fanus.
Fanus. Jadi sekaligus juga dari sekarang tadi BOUT ya di Denggau, Kabupaten Nias. Lalu sekaligus ikut ibu ini yang mendampingi Bapak Amafanus selalu. Nah, jadi inilah kami berlima seperti disampaikan tadi Pancasila. Ya meskipun tadi makin menyatu jadi 3 dan akhirnya menjadi satu dalam Pancasila. Jadi saya pikir sebagai pengantar saya rasa cukup nanti apa yang menjadi tujuan secara detail akan disampaikan oleh dan kita lebih Yahoo. Lah, ya dana meno disampaikan hantaran Pak Ahmad Stenson bah ina tola dan nia hadan itu tridadre ina muya fa lakami joaya badai kita babangan amada luna amada lektor ta bernama satuan itu temannya ba aktivis KBG lah aktivis KBG babangan Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kini kami melaksanakan acara singkat penyerahan buku silsilah Margalah Hagu Jilid 2 di Museum Pusaka Nias sebagai dokumentasi, sebagai catatan yang diharapkan bermanfaat untuk banyak orang, untuk generasi mendatang, yang tujuannya supaya rasa persaudaraan, rasa solidaritas baik di antara sesama marga Lahat pun dengan semua marga di Kepulauan Nias ini bisa tercapai, bisa terbangun. Maka kami mohon ya Tuhan hadir dari tengah-tengah kami saat ini, agar apa yang kami diskusikan, apa yang kami bicarakan sungguh-sungguh bermanfaat untuk pengembangan kami, untuk pengembangan budaya, juga untuk pengembangan Museum Pusaka Nias tercinta dan teristimewa supaya menjadi kemuliaan nama Bapa di surga. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh pemandu acara. Dan sebelum kami menyampaikan sepatah kata, terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Pastor sebagai Ketua Yayasan Museum Pusaka Nias, yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Museum Pusaka Nias, yang kami hormati rekan-rekan tim dari utusan seluruh marga Lahagu, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini. Sebelum kami menyampaikan 1-2 patah kata, terimalah salam kami dalam bahasa daerah kita Nias. Yahoo. Shalom. Shalom. Kami utusan dari seluruh marga Lahagu yang telah berpancar di seluruh Indonesia. Bapak Mayelen mungkin ini utusan dari pusatnya marga Lahagu dari Uritalunoyo, Kabupaten Nias Barat, yang sekarang disebut dengan Mandehe Utara. Dulu kami marga Lahagu ini satu kecamatan di Mandehe Induk, dan setelah terpisahnya kami mekarkan menjadi satu kecamatan, yaitu Kecamatan Mandehe Utara. Disitulah ada yang namanya Desa Lahagu, pusatnya marga Lahagu. Dan mungkin Bapak Mas Tyson adalah utusan dari marga Lahagu yang telah berada di Nias Utara. Merantau. Iya, dan saya juga Amafanus Lahagu sebagai pendeta juga yang bertugas di Desa Biouti, tapi sekarang Desa Sanduta karena kami sudah mekar dari Desa Biouti, sekarang kami Desa Sanduta. Jadi saya malu-malu memberitahukan Desa Sanduta ini kemana saya pergi, Pak. Karena Sanduta itu ya namanya ular dan juga Berbisa. sekarang saya berdomisili di Desa Sanduta, Kecamatan Inegau, Kabupaten Nias. Dan mungkin saya inilah utusan Lahagu yang telah terpancar di
daerah perantauan. Jadi putusan dari pusat Marga Lahagu juga sudah merantau, sudah jadi perantau. Ya, jadi walaupun sudah jadi Saya kenal sudah ada asli. Jadi saya kurang tahu bagaimana dengan tim penulis dari Jakarta, mengapa kami ini bertiga yang diutus untuk datang ke tempat ini. Jadi karena kami diberi kepercayaan, maka dengan segala juga kerendahan hati kami menerima mandat tersebut, sehingga kami berjanjian bertiga. Dan sebenarnya 2 minggu yang lalu sebenarnya sudah ada kesempatan untuk kami datang di sini, tapi karena saya juga ada acara keluarga di Sibolga, makanya saya minta izin kepada teman-teman bagaimana kalau memang di akhir bulan nanti, dan pas hari ini juga akhir bulannya tanggal 31 bulan Januari 2022, mungkinlah ini kesempatan yang terbaik untuk bisa datang di sini bertemu dengan Pak Pastor, dengan seluruh rekan-rekan pengurus Museum Pusaka Nias. Tujuan kami datang di sini adalah untuk melanjutkan penyerahan buku silsilah Marga Lahagu yang telah diawali untuk menyerahkannya mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya, mungkin pada waktu itu penyerahan buku silsilah Marga Lahagu masih belum sempurna. Yang mana pada waktu itu hanya Marga Lahagu yang tinggal di daerah Mande Utara dan sekitarnya saja. Sehingga setelah buku itu dicetak menjadi satu buku, teman-teman Marga Lahagu yang tinggal di daerah-daerah yang lain, misalnya di Nias Utara ini lebih banyak, merasa keberatan. Kok nama kami tidak dicantumkan? Itu kan sangat penting. Jadi mungkin lewat kritikan mereka itu, tim penulis juga semakin semangat untuk mencari asal-usul, untuk mencari siapa teman-teman Marga Lahagu, saudara-saudara kita Marga Lahagu yang masih belum tercantumkan namanya di dalam buku silsilah Marga Lahagu itu. Makanya juga dengan semangat yang luar biasa, yang berkobar-kobar, seluruh teman-teman yang ada di tanah perantauan itu mencari siapa saja Marga Lahagu yang belum tercantumkan namanya dalam buku silsilah itu, termasuk saya sendiri. Karena di jilid pertama saya juga sudah ikut beserta seluruh keluarga besar. Ternyata masih ada lagi dalam keluarga kita yang masih belum tercantumkan. Ada satu keluarga lagi Marga Lahagu yang berdomisili di desa lain di sana. Padahal dia sudah pindah dari desa kita Lahagu Pak tahun 65. Dia termasuk dari kakeknya yang membuka hutan di sana, membuka lahan hutan dulu. Kakeknya itu yang buka di desa Laira di pinggir laut sana. Jadi ternyata nama mereka masih belum tercantum. Jadi saya tidak tahu bahwa ada saudara kita lagi di situ. Saya terima telepon dari Pak Raminudi. Saya dengar ada saudara kita di desa Laira. Masa sih desa Laira berdampingan dengan desa saya? Masa saya tidak dengar-dengar ada Marga Lahagu di situ? Jadi ternyata dia di Bandung, saya di desa berdampingan di desanya, saya tidak dengar, bahkan dia juga dengar. Ada katanya. Makanya dengan memberanikan diri saja saya ke sana. Ternyata setelah saya tanya, benar juga masih ada Marga Lahagu. Saya tanya, udah tercantum namanya di silsilah Marga Lahagu? Masih belum. Tapi kami bersyukur kalau memang kami dicatat. Saya catat nama mereka. Dan ternyata mereka terlihat, bukan hanya kami lagi Pak, masih ada saudara kami yang tinggal di Gamo, di Moab, dan juga di mana nih, di Sipalete, lewat Sipalete itu Pak, di Tohia, di Sipalete lewat sana kan, masih ada mereka di situ. Dan ternyata baru kami kumpul, baru kami himpun data-data mereka, dan mungkin pada silsilah buku Marga Lahagu jilid 2 mereka sudah ikut di dalamnya. Dan puji Tuhan, cetakan kedua sudah selesai Pak. Walaupun tadi saya ngomong sedikit sama tim penulisnya dari sana, ternyata masih ada yang belum, sebagian kecil lagi yang masih belum tercantumkan namanya. Salah satu saya dengar tadi Pak, dari Nias Utara, termasuk dari desa Aramo, dan juga dari desa mana itu tadi, Teval, masih belum tercantumkan namanya. Nah saya dengar juga masih ada Marga Lahagu yang merantau di daerah Kalimantan.
ada marga lahagu di daerah Kalimantan yang namanya masih belum tercantumkan. Dan saya kurang tahu juga ini Pak, kalau memang ini nanti ada jilid ketiga atau tidak. Mungkin ini nanti 10 tahun. mungkin ini agak lama sedikit baru ada jilid ketiganya. Tetapi setelah selesainya jilid kedua ini, makanya kami bertiga diutus untuk mewakili tim penulis dan seluruh marga lahagu, baik yang tinggal di pusat marga lahagu maupun kami yang sudah di daerah-daerah lain. Jadi kami ini bertiga yang diutus untuk menyerahkan buku silsilah marga lahagu di tempat ini, dan kami sampaikan secara cuma-cuma. Dan harapan kami adalah supaya buku silsilah ini menjadi satu benda yang berharga yang tersimpan di dalam museum ini. Terutama tadi kami bangga karena menurut perkataannya Bapak tadi, ternyata baru 2 marga yang sudah semangat untuk menyusun silsilah marganya. Yang pertama marga Zebua, dan kami ini termasuk nomor 2. Jadi mudah-mudahan Pak, kita doakan marga-marga lain yang ada di seluruh Kepulauan Nias bisa menyusun juga silsilahnya seperti yang telah dimulai ini. Dan kami percaya, walaupun nanti buku-buku silsilah marga lahagu yang telah beredar di seluruh Indonesia ada yang namanya hilang, tetapi di Museum Pusaka Nias saya percaya sampai akhir dunia lah tidak akan hilang di tempat ini. Saya bangga juga bertemu dengan Pak Pastor. Mungkin ini ketemu kedua kalinya. Walaupun saya datang di museum ini secara resmi ada 3 kali. Pertama dulu ada anak adikku sayang dari channel TV channel itu dari Jakarta, Pak Pastor Daniel Hendata. Ya kami itu dulu timnya Pak datang di sini. Jadi Pak Pastor dulu waktu itu nggak ada di lokasi. Dan kedua setelah kami bertemu dengan Pastor bertiga waktu itu dengan Amaloid dari Denegawo dan saya sendiri bertemu bercakap-cakap dengan Pastor. Dan ini ketiga kalinya bertemu dengan Pastor. Saya bangga. Kami berdoa buat Pastor supaya umur yang panjang dianugerahi oleh Tuhan. Karena lewat Pastor kita bangga seluruh penduduk Kepulauan Nias. Mungkin Pastorlah yang dipakai Tuhan untuk mendirikan satu yayasan museum pusaka Nias di tempat ini. Mungkin tanpa Pastor, penduduk Kepulauan Nias tidak ada satupun yang tergerak untuk mendirikan museum pusaka Nias seperti ini. Mungkinlah Pastor yang dipakai Tuhan untuk mendirikan museum pusaka Nias sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga atau benda-benda yang bisa menjadi peringatan dari leluhur kita sampai di tingkat kita ini dan kepada anak kita setelah kita ini nanti. Jadi kami berdoa buat Pastor supaya Tuhan memberikan umur yang panjang kepada Pastor agar Pastor bisa berpikir lebih mendalam lagi bagaimana cara untuk mencapai soal barang-barang berharga, benda-benda berharga di seluruh Kepulauan Nias bisa ada yang namanya bisa kita ingat sampai keturunan kita setelah kita ini, generasi setelah kita ini nanti. Dan kepada seluruh juga rekan-rekan pengurus Museum Pusaka Nias, kami berdoa kiranya semakin hari semakin semangat untuk memajukan Museum Pusaka Nias di tempat ini. Dan kami percaya bahwa lewat penyerahan buku silsilah marga lahagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Demikianlah yang kami sampaikan dan kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Akhir kata kami menyampaikan salam Yahoo. Yahoo. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih, kita tepuk tangan ya. Nah, ini sudah banyak disampaikan mengapa disusun dan mengapa hanya bertiga dan mengapa mereka yang diutus. Tapi kita menantikan penyerahannya. Sekarang kita tiba pada acara yang ditunggu-tunggu itu. Penyerahan buku silsilah marga lahagu jilid kedua dari tim kepada Ketua Yayasan Pusaka Nias. Kepada ketiga tim dipersilakan untuk menyerahkannya kepada Ketua
Yayasan Pusakanya Pastor Johannes M. Hamerde. Kami saksikan bersama. Kami harap berdua dengan pastor dengan Pak Duha di sini, kami bertiga di sini supaya foto dari sana. Ya, silakan sampai. Bertiga. Sekaligus sampai. Iya. Oke. Ya, inilah buku Silsilah Marga Lahagu jilid kedua. Yang jilid pertama sudah diserahkan dan ini jilid kedua. Kita menantikan silsilah-silsilah dari marga-marga lain. Kenali asal usulmu bagi Ononihan. Terima kasih. Oke. Oke, silakan. Karena buku sudah diserahkan kepada Ketua Yayasan Pusaka Nias, Pastor Johannes, dan saatnya sekarang kita mendengarkan kata sambutan dari Pastor Johannes. Wabaya mifefu, Yahoo. Yahoo. Ba me ufaigi buku mege pada coba tete buku gereja ya. Gereja Buku bacaan. buku bacaan. Semua seperti yang Ya, kita. ya. Pasokoi pita papa. Iya. Luar biasa. Nomor 2, me iba direktur museum Lansutan Madulaha. Ufaiki hetse so ira trauno sa menatu. So, Ya, ya Lansutan. iya. Tuma Nilstens. Ya. Jadi, omusot. Omusot döda med oss Swami. Bara halvöver mi. Bara några otsu halvöver mi. Hadiah jilid kedua atau edisi nomor 2 dari silsilah Marga Lahagu. Lu ila na atong baka ke Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli masih yang mungkin ko fatsek sebuah buku ni. Lawli. Kalau mendewi nomai apa Nonbong. onombongi, Iya. luhubongi, le luhu khara luhubongi. Fefu om bisa luhu, siapa luhu ya, luhu dah sebelum ya. Mai ia apa peresmian tugu le taila na naudele ya. Mungkin na naudele buku meroi ba tugu ya. Baru no makong memelono ba onombongi ya desa. Si sebuah mato no keperatan ya. Ya agak siapa. Jadi ada berat. Ya kekaya musuhnya nano aram beföder no masura silsilah atau di dunia satu apa panua nano nisura sioföna lauli tengah dohena ya. Jadi ini no sebuah fanolo nano latana babuku hadiah silsilah sambil seni hamil föna sinonya. Pada saya mungkin ala fadeli dan ya. Sebenarnya kau ikhlas no tahu sebuah lala wa ukafu de kufu hetsa la ila la telesuri ya madu pas sebenarnya kau no iba emelono papa fenali la hagu manoi faana manomu faana pada baka fefu moi aba ele numale misto tola la tohuga nasa la senda ya ba ufagi ya sino halve sino mi falua ya treke sino ta senda ya mano mi lengkapi sebuah halve luar biasa ya na situ öle mano itaria mano menapitkan buku Peperöta le sulit aforiata nia magasibai fefuda ara halve ya jadi tolama angaraga goi mano situhu areke demi ba magasibai edisi kedua buku ande ba tim penulis
doktorantus finalila aku nomu ya pada koi. Ba edisi kedua malah kirim ke dia bisa. Ya. Di sana. Justru dari Mereka itu konklusi sama. Mereka itu Aha. dari mereka buku ini tuh. Nah. Itu koi cetak bisa apa? Iya. Ya. Jadi Sofuna man de sau hagulug mi fefu sino sami sino mai pada pendera buku ya pameno tema buku anda dan dia goi khara fefu sino gedede ba ma ana edisi kedua ma anda sau hagulug khara ya isoleni khara so aya fa gedede ba manola fa ema khode pa museum sitola tobali pahan ber harga. Dia sidola lava artefakt so aber budaya tangible dan non tangible Intangible. intangible Tangible. ini apa Intangible. tapi ini benda juga. benda juga Bukunya. ya. Kalau Jadi ana mi fai makhara ribuan terima kasih pengada saugel meno matema buku ande ba matetena samutsugoi tola ya namo ibada tola goi fala palukana saya namo ibada pa musim matu kemana era mereka hadiah ya masanda in hala begoi ke ba na so sito lama faana soguna batsato musugede magoya me Tefisino Aifa Pelanja apa membedah buku Holy Ulugabo ya langsung Bupati Nias menyelenggarakan itu semua ya Pak Bupati Nias yung baka ukara kon tapi ko ay fefu na bago pikape lo pa de dera italia budaya fe me o de Jakarta fefu pupu mo vai pa museum pa no early pa no paso agata senta ni hata ni si fagele ya na pikape ya na la paso ko pa jadi musuh de ma ko me no si Sintuhu iyo de ma penghargaan itu untuk kebudayaan masih na ifa ema goi kana pikabai ni ya ba kana ni dia na tabuka ita ba kebudayaan khada ya pada aka khada pefuniha ya khada faruq al-fana ya le mukuna farakara le semene Yesu farakara ya le na sani ma bulu fakhit au ke va no ila Abraham Noi vaso silsila. atau lagu ila ba ya ugu te mo sahana ba ya jadi itu ya goe musuh dema ba ngawal kebudayaan ila het semogai iala menteri hukum dan HAM pa pidato ia nama itu toi gugoi lu ila hanihat yo baka hania goya tapi no sitohona ila da ba oya si baik hania I hadiah pendorongan supaya kita pada niha goi maju era digitalisasi. Ya. Na le fau ita pada toro ita furi ya. Jadi oya ngabala salua si hafa fau famema digitalisasi ya. Paya itu pa na le ta ode dego mana le fau ita toro ita furi ya. Le maju ita dania. Jadi dorongan sino apel ibe Pak Menteri Hukum dan HAM Yasona Launi ma Bupati Goino ma ba eliannya dan dia goi
peresmian Universitas Nias diresmikan dan rektor universitas itu juga dilantik, ya Eli Yunus ya. Jadi dan universitas dibangun Pabelato. Menggunakan 30 hektar. Jadi menggunakan tanah sebolo maifan dekat bisa. Mungkin mana aku sokoi tanah sebolo ya, tapi jalan Sulit jalan. Bernoyos itu. Ada Bukit Sion ya. Balik. Zaitun. Bukit Zaitun. Itu ama Farita gue lah aku ya. Ya. Ya, jadi sekali itu wanda sawa gele batola Farita tano bida babano matema wala sebuada silsilah magala hagu cetakan kedua enak ifa hobu ame fefu so ayah enak i roge goi mado lahagu ina kampata mi fefu ina ya mi fefu sehat-sehat Amin. dan Amin. senantiasa diberkati oleh Tuhan. Yahoo. Lah fatwa ledania terakhir pertemuan Dadre sebelum kita mengikuti doa dan berkat dari Pastor Yohanes, saya menyampaikan kata penutup begini dalam penutup ini. Pertama, tentu sebagai lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan, ini kami sangat menyambut baik tadi ini yang kehadiran buku yang kedua, dan konsisten telah seperti dijanjikan ya Pastor ya, bahwa akan ada lanjutannya dan memang benar-benar ada. Ini jarang terjadi konsisten sebegini. Rupanya Marga Lahagu itu orang-orang yang konsisten, saya sebutkan. Dan pekerjaan menyusun marga-marga itu bukan pekerjaan ringan, karena banyak dinamikanya, kemudian banyak yang hilang, kemudian banyak juga yang kemudian ada sejenis keberatan ini dan itu. Dan ternyata itu bisa dikerjakan, dan itu satu hal yang mungkin juga berguna dalam proses penyusunan buku-buku seperti ini. Kenali, dan proses kenali asal usulmu, supaya kita bisa mengenal siapa saudara kita, siapa kita sebenarnya ya. Dan ini menurut saya sungguh bagus sekali, sungguh luar biasa, sehingga Marga Lahagu tahu siapa saja kita ini dan di mana sebarannya, dan siapa tahu ketemu apakah benar-benar Lahagu atau seperti marga lain, ada yang bergabung saja menjadi Marga Lahagu, atau ada Marga Lahagu yang sudah pindah tidak lagi menjadi Marga Lahagu. Dan itu satu hal yang luar biasa. Yang ketiga, ini menjadi motivasi bagi marga-marga lain, termasuk saya Marga Duha, Marga Laia, Marga Gulu. Amin. Ya, ini sebagai motivasi bagi kami untuk mengikuti hal semacam ini. Kalau tadi Marga Jebua sudah menyusun, kami tidak mendapat dokumennya secara resmi diserahkan begini, Pastor. Tetapi kami cari, ada yang filenya sedikit kami dapatkan. Tapi kalau saya katakan yang menyerahkan secara resmi dokumen itu adalah Marga Lahagu, dan itu kita tentukan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun, Pak Dr. Funadi Lahagu, Pak Rani Nudi, Pak Ama Stenson, Pak Ama Ellen, Pak Ama Fanus, dan semua tim penyusun yang sudah terlibat. Itu kami sungguh menyampaikan apresiasi, karena diserahkan di museum. Kalau di rumah hilang, kalau orang datang tidak mungkin dia mencari di rumah. Nah, kalau anak-anak sekolah atau orang lain mencari, dia tidak mungkin mencari di rumah Bapak di Desa Saguta. Apalagi dengar Desa Saguta itu udah berbisa, tidak jadi. Ya,
lawan-lawannya itu digital. Jadi buaya lagi Pak. nah, jadi sulit. Tetapi karena di sini adalah muara pengunjung yang mencari informasi tentang Nias, maka kalau ada di sini gampang untuk diketahui. Karena ada juga misalnya bukan marga Lahagu, tapi mereka mencari tahu, sama seperti saya. Memang bukan marga saya, tapi saya mau tahu ini marga Lahagu tadinya pecahan dari mana. Jadi itu di museum penting, bukan di rumah. Karena kalau di rumah orang tidak punya akses, publik tidak punya akses. Karena itu kami mengucapkan terima kasih banyak pada sore hari ini. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ini motivasi bagi marga-marga lain. Semoga marga lain juga bersemangat menyusunnya dan menyerahkan bagian dokumennya ke museum supaya orang bisa mendapat akses. Nah, kalau dari rumah sekali lagi agak sulit mendapat akses, tapi kalau di sini orang bisa melihat, orang bisa belajar tentang itu. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Ama Fanus dan Pak Lahagu semua yang hadir, Ibu juga dan junior yang kita ya, tidak ada balasan dari kami selain kebanggaan kami terhadap marga Lahagu yang bekerja keras dan berpartisipasi dalam penyusunan buku ini sehingga bisa terwujud. Demikian, terima kasih. Yahobu. 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 Boleh lagi. Contoh negatif Ya. atau menyimpan di lasar tanah se'e amabatin bebe mendefa ononia amarot sama mendefa. Ya. Sudah terbitkan dulu buku 5 atau berapa jilid cerita Bali Buddha. Amarot sama katekis ko meluano amarot sama ya. Leute sönder saya buku. Karena tidak diserahkan, belum diserahkan. Masuk ke panom amamaloy pa leute sönder. Masuk ke daun orang si sosial for papekan baru ma le. Kofet sama so paparoki terano mo le biar pada masuk le masuk kofet le ada. Saya semana na tidak ada penyimpanan atas. Yang lain HSC Buah Teptikput menerbitkan dulu buku Muluk cerita untuk anak 5 jilid. Kami hanya masih menemukan 4 ya, dan 4 jilid itu sudah dikomputerisasi sekarang. Hanya 1 tidak ditemukan dan sudah minta sama istri dari HSC Buah izin supaya kita bisa cetak. Sudah ada ya. Hanya biaya untuk cetak belum ya. Tapi itu satu usaha yang sangat bagus dari HSC Buah dulu untuk mengumpulkan cerita-cerita anak bahasa Nias. Timbul juga ide saya tadi, bagaimana kalau silsilah ada, siapa tahu Lahagu punya juga cerita. Kesenian cerita-cerita itu bisa juga umpamanya nanti dari sini sana kumpulkan, itu sangat bagus juga ya. Hanya itu tambahan. Iya, tidak apa Pastor, itu bagus. Bahkan tadi saya katakan mungkin ada hal cerita yang lain bisa. Tadi sebenarnya setelah acara bagus saja kita lanjut mungkin 5 menit. Ya mungkin ada hal yang lain selain silsilah. Setelah mengumpulkan data-data ini, kadang-kadang dapat cerita yang menarik tentang marga itu, entah karena kepindahannya, karena mungkin ada masalah. Seperti misalnya ada yang berubah marga, ini contoh saja ya, mengubah marganya, atau ada yang menggabungkan marga bergabung dengan marga Lahagu, atau ada cerita-cerita misalnya ada dulu pusaka mereka warisan ini, kemudian waktu pindah ini, lalu tubuhnya di sini, ada sesuatu lah yang menarik. Mungkin belum kita juga dengarkan itu, bagaimana apakah ada semacam itu, mungkin yang bertiga lah ya.
Pintu Siapa dulu? terbuka. Itu terbuka. Pak Naga dulu. Sebenarnya sudah ada ide dulu Ama. Itu sekitar sampai sekarang juga tidak terwujud ya. Saya pernah ada niat, bahkan sudah ada beberapa bahan sebenarnya yang tapi belum layak jadi buku mungkin. Saya ingat waktu di kampung ada untuk apa namanya, menimang anak itu Ya. beda-beda. Ternyata di kampung paman saya di Afulu itu mereka menimbang anak dengan lagu dan yang sekarang menjadi lucu, Aine tahu bahwa Iya. Ya, lagu-lagu Ada lagu, seperti itu. iya. Sebenarnya sudah ada beberapa dari setiap yang di daerah kami yang membangun sekarang dengan Afulu itu ada berbeda dan ada beberapa itu baru cara baru cara menina bobokan anak. Iya. Nah, sebenarnya sudah ada beberapa bahan itu hanya ya kesibukan entah apa yang membuat, dan ternyata seperti yang Amanda bilang tadi, ketika sudah mulai terkumpul justru mengeksekusi sampai akhir itulah yang justru berat sekali. Dan sempat berbicara juga dengan Harmonis, artinya kalau mau membuat buku itu ya udah sekalian not apanya Notasinya. notnya juga dibuatkan, tapi sampai sekarang belum jadi. Ya mungkin masih jauh, tapi dalam niat mungkin ini juga sesuatu kekayaan yang anak sekarang tidak tahu lagi. Sekarang menimang anak sudah dengan Sairnya sudah dengan pada saat musik, menimang anak ya. yang modern ya, tapi dulu ya tidak ada musik itu, hanya orang nenek masih buat Nyanyi nyanyi itu. itu. Nah, jadi itu yang sudah dalam pemikiran, meskipun sudah ada data-data awal tapi masih jauh. Oh, menarik juga itu baru satu ya. Iya. Bagaimana dulu orang-orang tua menina bobokan anak, bukan dengan cara di download di YouTube saja. Iya. Nina bobo, Nina bobo, tidak Apalagi seperti itu. sekarang HP. Jadi ada sair-sair yang dulu yang menarik mereka tutur ya dengan menyanyikannya. Ya saya pikir itu satu hal yang menarik juga. Itu kan mengekspresikan kehidupan. Mungkin ada juga yang lain dari Pak Lahagu lagi hal Iya, apa iya. sajalah menyangkut. Saya kira sekarang kan yang di Mandeh Utara, Mandeh Utara. di mana kan di situ mayoritas kita lebih banyak di Lahagu kan, jadi objek wisata. Jadi itulah yang tadi Bukit Bukit Jaitun, Bali Jaitun. Jaitun. Oh itu yang baru di Mandeh Utara ya? Ya, Bukit Bale Jaitun. Iya. Nah itu satu objek wisata yang baru. objek wisata, dan ternyata di situ pesan-pesan budaya zaman dulu itu baru kita ketahui. Mulai dari tempatnya saja baru kita lihat bahwa di situ ada tebing yang semua dengan batu besar. Oh iya. Jadi dulu kan karena lembah, ketika masih hutan, ya orang tidak sering ke situ kan. Nah, tapi sekarang setelah dibuka, ternyata itu sudah ada tangan-tangan dulu yang mengolah itu. Arti-arti khusus ya. Jadi itu tebing batu. tebing batu. Batu itu yang disusun oleh masyarakat atau alam? Alam. Oke. Ada batu besar di situ. Batu besarnya. Nah, lalu di bawahnya lembah dan di bawahnya lagi ada Sungai Oyo. Nah, di seberangnya nampaklah pegunungan kan. Itulah pemandangan yang menarik yang Di bukit. di Bale Bukit Jaitun. Nah, jadi sekarang objek wisata itu yang menjadi ikon di Mandeh Utara. Di Mandeh Utara. Dan juga di Nias Barat secara umum. Pemerintah Kabupaten Nias Barat sudah menjadikan itu sebagai tempat wisata. Tapi karena marga Lahagu yang ada di situ, itu menjadi satu kebanggaan juga. Tapi banyak hal yang perlu dipelajari di situ. Di situ ada makam-makam para leluhur yang Tuhineri disebutkan. Itulah dari kakek-kakeknya Pak Dr. Fernand Lahagu. Nah, di situ juga masih ada rumah adat Nias yang masih utuh. Itu yang miliknya Pak Dr. Lahagu. Jadi itulah yang sekarang menjadi tempat menarik. Tentu ini juga kebanggaan kita bersemua, termasuk masyarakat. Mungkin kalau cerita-cerita yang lain, karena kita generasi yang ini masih harus belajar juga. Itu dulu yang. Tapi tadi soal batu itu sepertinya apakah tidak ada sentuhan manusia atau hanya batu begitu saja atau tidak ada arti khusus
Ada hubungannya dengan kebudayaan atau tradisi setempat? Semua meyakini bahwa ternyata pada saat itu ada ada sentuhan pasti, sehingga bentuknya ya tidak seperti biasanya batu lah. Jadi mungkin dipakai sebagai tempat pertemuan kah atau sebagai tempat sesuatu, tapi itu masih perlu dikaji. Dikaji. Nah, hanya dengan melihat bentuk dan penataannya itu pasti sudah pernah difungsikan dulu. Sudah pernah, dan memang letaknya juga strategis. Jadi dia semacam di bukit, di mana sekelilingnya kan dataran rendah, Sungai Oyo. Dan itu di atas bukit. Di atas Dan bukit. batu-batu itu tadi di atas bukit. Iya. Jadi mungkin perlu dipelajari lagi lah. Boleh juga wanita, kan ada ibu di sini ya. Kami dulu rekam di sini cerita dari Ina Kalofo. Dari Alasan. Ini Berbekare. Oh iya. Ya Kalofo, dia sangat pandai. Tentang apa juga Pak? Banyak kali cerita. Oh gitu. Dari Laheva, Pastor Alex baru rekam Fame Afo, wanita-wanita ya. Belum pernah saya dengar itu ya. Dan begitu nadanya dan apa dia rekam itu ya. Fame Afo jadi itu pasti di mana-mana dapat sesuatu, dan kadang-kadang seperti di Laheva ya wanita ya yang menceritakan itu. Dan begitu cepat mengucapkan, saya sangka harus begitu cepat supaya tidak lupa. Iya. Begitu cepat harus jangan berhenti, nanti lupa ya. Begitu dia. Menarik ya, jadi itu bagus. Iya, baik, jadi mungkin nanti sebelum doa dan berkat, kalau masih ada cerita yang didengarkan menyangkut hal lahagu atau tradisi kita atau apa dari Pak Pendeta pada pertemuan sore ini, mungkin bisa juga diceritakan ke kita. Seperti tadi Pak Ahmad Stenson mengatakan sebenarnya ada rencana besar, walaupun masih kasih tak sampai karena belum terwujud, tapi sudah ada materinya. Lalu ada informasi baru itu tentang Bukit Balai Jaitun di atas bukit, tapi ada batu-batu yang ada di Mandrehe Utara yang diduga itu sudah difungsikan oleh manusia, hanya masih perlu kajian. Dan itu dibisikkan junior. Ya, karena mereka sering ke situ untuk apakah jalan-jalan, dan memang ada semacam gambar manusia di tebing itu. Iya. Ukiran-ukiran. Nah, berarti sudah disentuh. Iya, karena itu bisa menjadi sarana bagi manusia. Ini perlu penelitian. Iya. Nah, hal ini mungkin perlu juga diinformasikan kepada para ahli balai arkeologi, karena itu termasuk kan juga leluhur yang masuk ke sana. Apakah itu sentuhan mereka, apa arti dan lain sebagainya. Ini informasi yang menarik bahwa di batu-batu besar, batu alam sana yang pernah disentuh oleh manusia dengan beberapa gambar dan sebagainya, itu bisa menjadi bahan kajian dan menjadi juga tujuan wisata, apalagi sudah ada dijadikan sebagai tempat wisata favorit di Nias Barat. Jadi itu hal yang menarik juga. Mungkin ada tambahan yang lain dari pertama-tama dulu Pak, karena tadi berhubung dengan penyusunan silsilah Marga Lahagu, sebagian juga ada kendala sesuai apa yang dikatakan Bapak itu tadi. Karena saya salah satunya yang menghimpun data-data dari Marga Lahagu yang sudah tersebar di luar pusat Marga Lahagu. Selain juga saya temukan ada juga Marga Lahagu yang gara-gara dia di tanah orang tidak ada familinya di situ. Dia hanya sendiri merantau di tempat ini, tapi karena dia merasa lemah di dalam satu daerah ini, terpaksa marganya itu diubah menjadi marga lain. Sebenarnya, jadi dia dari Marga Lahagu, Pak. Tetapi dia supaya dia bisa selamat atau terlindungi di daerah baru ini, dia maka ubah marganya. Ada saya temui begitu. Pertama ada yang jadi marga Gia di daerah sana. Kedua ada yang menjadi marga Giawo yang ada di sekitar Gunung Stoli ini, Pun. Jadi sayang sekali lah
Ini yang saya temukan selama saya menjadi salah seorang tim pencari fakta. fakta itu Pencari kan. fakta. Ya, jadi seketika saya dengarkan itu, waduh sangat. Tapi mereka masih mengaku marga Lahagu sebenarnya. Jadi mereka mengaku mereka itu marga Lahagu, tetapi karena ijazah anak-anak mereka itu kan tidak mungkin lagi mereka ubah. Dokumen-dokumen sudah terlanjur kan, dokumen-dokumen anak-anak mereka itu sudah terlanjur. Jadi sekarang kalau memang ada pertemuan di marga Lahagu, mereka datang. Jadi karena ada kebiasaan kita kan, mami ibu dari menolak kan, ayah saudari mereka itu perempuan, mereka kasih itu bobo. Memang itu fenomena ya. Fenomena juga. Jadi cuma saja marga ini sudah diubah. Sayang, ada yang jadi marga Giawa, ada juga yang jadi marga Gia. Jadi sekarang untuk mengubah marganya kembali ke marga Lahagu lagi sangat sulit. Karena dokumennya ini tadi. Iya, harus di pengadilan dulu sih. Udah berapa keturunan, sulit untuk diubah lagi. Ya itu pertama Pak. Ya. Kedua, tentang peninggalan-peninggalan dulu seperti yang dikatakan oleh Pak Lahagu tadi, masih ada lagi Pak. Karena di tempat leluhur kita ini kan marga Lahagu dilintasi oleh Sungai Oyo. Ada satu tempat lagi yang namanya Namo Laihuwa. Ya. Ada di situ kan Namo Laihuwa di Sungai Oyo ini bermuara dengan Lasara. Ya, apa namanya? Idanusara. Ada Sungai Idanusara di situ. Di antara Idanusara dengan Oyo ini ada satu lubang di dalam itu. Lubang. Nah, jadi ini namanya sering dipanggil lubang Wase. Tegi Wase. Jadi ada sejarah saya dengar dulu sama kakek saya. Tempat ini, di sini ada buaya putih Pak di dalam lubang ini. Jadi entah bagaimana sekarang ada Bapak sama Duhe dulu kan, dia pernah kasih anting sama buaya itu dulu. Jadi kalau ceritanya orang di situ memberikan anting kepada sama buaya ini. Buaya itu, buaya putih. Buaya putih karena saya tahu itu pas di situ kebun kami Pak di situ. Ya. Dan ada sejarah dulu ini. Entah ini benar ataupun tidak juga. Dan saya juga percaya bahwa ini 90% juga benar. Kenapa? Karena di dalam ini ada lubang. Tapi katanya itu tadi Wase itulah yang masuk di dalam lubang ini. Masuk dalam itu. Wase itu berarti nama orang. Nama orang Wase itu Pak. Jadi sehingga sekarang dikasih nama lubang itu Tegi Wase. Jadi sehingga sekarang itu termasuk juga daerah bersejarah lah saya kira. Dan kedua, Namo kan ada itu Namo Lelehiu. Ada sejarahnya itu juga. Kenapa dikasih nama itu Lelehiu? Kenapa dikasih nama ini Irauno Deu? Lelehiu di situ ada juga. Ada Lelehiu. Ada juga Irauno Deu. Padahal jauh dari laut. Jauh Pak. Ada sejarahnya itu Pak. Iya, jadi seolah-olah ada di situ hiu. Padahal Lelehiu. Mungkin lah, ada sejarahnya itu tadi. Kedua, Irauno Deu itu waktu ada peperangan dulu. Ya, musuh mereka itu kan Deu, anak dari Deu. Iya, jadi kalau memang itu ditikam setelah mati dibuang di situ. Makanya dikasih nama itu Namo Deu. Pembuangan. Tempat pembuangan mayat-mayat dari keturunan Deu itu. Iya. Yang dibunuh berperang melawan marga Lahagu waktu itu. Oh, berarti marga Lahagu melawan kelompok dari keturunan Deu. Ya. Dan setiap ada yang meninggal itu kemudian dibuang di lubuk sungai itu. Sehingga disebut nama Drauno. Jadi entah ini benar atau tidak. Benar juga itu. Benar itu. Jadi saya kurang tahu juga. Ini masih ada lagi Pak. Di sampingnya itu kan ada Ibu. Ibu ini kesukaan pasar ini. Ibu. Iya. Di situ di tempat kita di Lahagu itu ada itu. Jadi kayu ini dulu kata orang tua, entah benar ini atau pohon bebo ya. Iya, pohon bebo. Pohon bebo itu kalau kita artikan itu pohon adat istiadat. Atau pohon budaya bisa malah. Budaya lah. Ya. Bisa juga termasuk. Jadi katanya kalau dahan ini patah pasti ada yang meninggal di arah sana. Malah di pohon bebonya ya berarti dianggap keram apa juga itu tanda-tanda sesuatu ya, memberikan tanda ya. Iya. Pohon bebo. Pohon bebo. Jadi
ada tanda kalau memang di arah ini dahannya itu patah, pasti ada orang meninggal di situ. Oh begitu. Jadi itu tempat-tempat bersejarah di daerah kita Margalahagu. Margalahagu. Jadi di sana pohon bobo itu kalau dahannya patah di arah tertentu berarti Pasti arah sana ada orang meninggal. Nah, padahal di tempat lain misalnya di Gomo, di Sifalage, di Berenadu itu fosi kalau di situ juga Pak. Nah, berarti di sana bahwa di Gomo fosi yang mirip sama apanya ya, seperti itu ya. Iya. Dan pohon itu masih ada atau? Saya kira tidak ada Pak. Tidak ada. Jadi, tidak ada lagi pohon itu ya? Tidak lagi. Sudah ditanam sih Ya, oleh Pastor Hanes sudah tanam pohon bobonya. Kalau di ada di sini ya? Sudah ditanam. Iya. Dan fosinya 4 meter tingginya. sudah ya. Iya. Dan fosinya sudah ditanam juga. Jadi gitu ya? fosi Baberenadu Bewe Balahagu Novorudu Irabamusi. Sama. Jadi Berarti bersejarah bersejarah juga. Nah, demikian cerita kita pada sore hari ini dengan penyerahan buku Silsilah Margalahagu dan sambutan Pastor Yohanes dan juga para Margalahagu yang lain yang sudah mengungkap berbagai cerita tentang kebudayaan kita, dan kita harap bahwa orang Nias juga termotivasi untuk melakukan pelestarian terhadap kebudayaan kita. Banyak cerita tadi, ada yang pohon bewe yang sama gunanya dengan fosi, ada yang berbagai tempat yang dulu mungkin sudah difungsikan, dan ada tradisi-tradisi yang lain di Desa Dinas Utara yang belum juga dibukukan. Karena itu kita berhenti pada acara ini, kita akan mengikuti doa dan berkat dari Pastor Yohanes. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami berkumpul dan kami gembira atas pertemuan sore hari ini, dan kami seperti murid-murid-Mu senantiasa berdoa kepada-Mu supaya Engkau mengajarkan kami berdoa, supaya Engkau memberi Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami senantiasa dan setiap hari dapat mengangkat suara hati dan tangan kepada-Mu dan kepada Allah Bapa dalam nama-Mu. Murid-murid-Mu meminta, ajarilah kami berdoa, dan Engkau memberi petunjuk, dan pokok pertama, beginilah berdoa: Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan lebih lagi, ditambahkan itu lagi di dalam pada orang Yahudi dan pada orang Kristen, nama-Mu yang dahsyat, nama-Mu yang seperti ditakuti, sehingga Imam Agung orang Yahudi hanya 1 kali setahun pada hari raya Paskah, kalau masuk ke Kenisah, dapat menyebut nama Allah Bapa Yahweh. Begitu ditakuti nama Allah, sehingga ada 1 kali diucapkan namanya. Kami mohon, kami yang berkumpul di sini, supaya kami juga dengan ketakutan yang diberikan kepada kami dari Roh Kudus, menakuti Allah, senantiasa menguduskan nama-Mu, dan senantiasa dilindungi oleh kekuatan nama-Mu yang kudus. Kami mohon itu sekarang pada sore ini, untuk semua anggota Margalahagu, supaya di antara mereka semua nama-Mu dikuduskan, nama-Mu yang dahsyat ditakuti, dan dalam ketakutan akan Allah menerima berkat dan rahmat daripada-Mu, supaya Engkau senantiasa melindungi Margalahagu dan semua cabang-cabang, semua orang, juga mereka yang sudah tukar namanya, supaya Engkau menggembirakan mereka dan melindungi mereka dalam
namamu. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. yang menjadikan langit dan bumi Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, marga Lahagu dimanapun berada, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sauhagöle mava men ovulut agatane föna museum pusakanias pagunuksidoli pa menoso badangama etisikedua silsilah marga Lahagu cetakan baru dari edisi kedua. Mante sauhagöle pa morvai pa fönali Lahagu pa fefu sinore gedöde pa maane pukuande. Sauhagöle, Yahobu. Yahobu. Ayo belajar tahu tentang budaya Nias. Sekali lagi Yahobu. Yahobu.